Oke, mari kita langsung selami aja materi ini. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas satu topik yang, jujur aja, relevan banget buat kehidupan kita sehari-hari. Yaitu, gimana sih cara merebut kembali energi mental kita yang sangat terbatas dari kelelahan sosial ini. Kita tuh sering banget ngerasa capek dan terkuras, bukan karena habis kerja fisik seharian, tapi karena pikiran kita yang terlalu sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal membedah sebuah sumber materi luar biasa yang bakal ngubah cara kamu melihat kehidupan dan pastinya cara kamu mengelola isi kepalamu. Pernah kepikiran gak sih kalau energi di tubuh kita itu punya batas harian? Ibarat smartphone kamu yang baterainya pasti habis kalau layarnya nyala terus. Bahan bakar fisik dan mental kita itu dipatok ketat cuma 24 jam sehari. Udah segitu aja, nggak ada waktu tambahan. Nah, karena energi ini benar-benar terbatas, kita harus jadi super efisien dan bahkan sedikit kejam dalam menyalurkannya. Kalau kita buang-buang energi buat hal yang salah, kita nggak bakal punya sisa buat hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting. Dan ini benar-benar ngegambarin banget dua cara utama kita membakar bahan bakar harian kita. Di satu sisi, ada melakukan sesuatu atau aksi. Nah, ini yang produktif. Tapi di sisi lain ada khawatir alias kecemasan. Masalahnya kita sering banget milih jalur kedua ini tanpa sadar. Rasa khawatir itu ibarat kamu manasin mesin mobil. Mesinnya nyala, tapi giginya di posisi netral. Bensin kamu ludes, tapi kamu nggak pergi kemana-mana kan? Dia cuma menguras habis energi kita tanpa ngasih hasil nyata sama sekali. Buat ngatasin kebiasaan buang-buang energi ini, coba deh kita bersandar ke sebuah filosofi kuno dari kaum Stoa. Kutipan dari Epictetus ini kuat banget. Intinya adalah tentang memisahkan apa yang bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang 100% di bawah kendali kita, tapi lebih banyak lagi hal yang sama sekali di luar kendali kita. Kalau kita nggak sadar sama batasan ini, kita bakal terus-terusan nganggap hal yang nggak bisa kita atur sebagai beban. Dan coba tebak, manggul beban yang bahkan nggak bisa kamu ubah, itu capeknya minta ampun. Oke, mari kita bawa konsep itu ke dunia nyata. Berdasarkan materi yang lagi kita bedah ini, ada 5 area spesifik yang harus mulai kita cuekin aja tanpa perlu merasa bersalah. Ya semata-mata demi ngelindungin kedamaian mental kita. Ada persepsi orang lain, sikap orang lain, genetik fisik, ekspektasi percintaan, dan masa lalu. Kita bakal bahas satu-satu nih, karena saya yakin banget kita semua pasti pernah kejebak buang-buang energi di salah satu atau malah kelima area ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persepsi. Jujur aja, kita sering banget kan takut nggak disukai orang. Tapi dengerin ini, mau sebaik apapun kita, mau sesempurna apapun tindakan kita, pasti bakal selalu ada aja orang yang nggak suka. Entah karena beda sudut pandang, atau murni karena iri dengki aja. Mustahil banget bisa nyenengin semua orang. Jadi, apa yang orang pikirin tentang kita, itu murni hak mereka. Dan sama sekali bukan urusan kita. Udah, posting aja apa yang kamu suka, pakai baju yang kamu suka, selama nggak melanggar norma. Berhenti deh ngejar validasi dan mulailah nikmatin hidupmu sendiri. Nyambung dari situ, kita masuk ke poin kedua. Sikap dan omongan orang lain itu sepenuhnya di luar kendali kita. Bisa aja tiba-tiba ada yang ngatain kamu penipu padahal kamu jujur. Atau ada yang tiba-tiba kasar. Karena kita mikir, kalau aku baik pasti semua orang bakal baik juga sama aku. Salah besar, kita nggak bisa ngontrol kesetiaan orang lain. Mereka bisa aja pura-pura atau bahkan berkhianat. Solusinya, lakukan kebaikan sebagai bentuk transaksi kamu dengan Tuhan. Bukan buat berharap dibalas atau diakui sama manusia. Kalau udah gitu mindsetnya, kamu nggak bakal stres waktu kebaikanmu nggak dihargai. Lanjut ke poin ketiga, soal genetik fisik. Kita itu kan nggak bisa milih tinggi badan, tipe tubuh, atau warna kulit pas lahir. Ya tentu aja fashion, olahraga, dan skincare itu ngebantu banget. Tapi kadang kita udah pakai krim paling mahal, cuci muka tiap hari, jerawat tetap aja muncul karena faktor genetik. Kalau kamu maksain diri buat ngontrol apa yang udah tertulis di DNA kamu, ujung-ujungnya kamu cuma bakal stres sendiri. Dan ironisnya nih, stres mikirin hal yang nggak bisa diubah itu justru secara harfiah bakal memicu penyakit lain dan bikin kondisi makin parah. Keempat, dan ini krusial banget buat kedamaian mental. Ekspektasi percintaan. Bahaya banget loh kalau kamu ngerasa bahwa buat bisa bahagia dan ngerasa utuh, kamu harus bergantung sepenuhnya sama pasangan. Ingat, manusia itu makhluk yang nggak bisa diprediksi. Pasti bakal selalu ada konflik. Kalau kamu gantungin seluruh harapanmu ke dia, dan tiba-tiba dia pergi, wah, kamu bakal jatuh ke jurang depresi yang dalam banget. Jadi, cintai seseorang dengan tulus, tapi selalu siapkan mentalmu untuk melepaskan. Poin kelima dan terakhir di daftar ini adalah masa lalu. Gini, apapun yang udah kejadian itu sama sekali nggak bisa kita ubah, titik. Terus-terusan mikirin kesalahan masa lalu cuma bakal nyedot habis energi kamu hari ini. Kita harus belajar maafin diri sendiri.
Boleh kok nengok ke belakang bentar buat ngambil pelajaran dari memori yang pahit, tapi jangan pernah tinggal dan balik ke sana secara mental. Alihkan 100% sisa energimu buat ngebangun masa depan dan ngeraih kemenanganmu selanjutnya. Nah, yang menarik banget dari konsep berikutnya ini adalah bagian 1, realita pemakaman, apa yang sebenarnya terjadi setelah Anda tiada. Coba deh kita lakuin eksperimen pikiran yang lumayan ekstrim ini. Bayangin apa yang terjadi setelah pemakaman kita. Dalam beberapa jam aja, kesedihan mulai mereda, keluarga udah sibuk ngurusin makanan buat tamu. Besoknya, bos kamu di kantor udah mulai sibuk nyari orang buat ngegantiin posisi kamu. Beberapa hari kemudian, anak-anak udah balik ke rutinitas sekolah dan kerja. Dan dalam sebulan, pasanganmu udah bisa ketawa lagi nonton acara komedi di TV. Dunia itu muter cepet banget, kawan. Ini jadi bukti nyata kalau ngorbanin kebahagiaan kamu sendiri, cuma demi mikirin omongan orang, itu adalah pemborosan hidup yang luar biasa besar. Coba pikirin, kalau dunia bisa move on secepat itu, sebenarnya buat siapa sih kita hidup? Kalau jawabanmu buat ngebahagiain orang lain, wah kamu melewatkan satu rumus yang paling penting. Hidup ini terlalu singkat. Prioritas nomor 1 itu kamu harus bahagia sendiri dulu. Kalau kamu sendiri aja ngerasa hampa dan gak bahagia, kamu tuh gak punya hal yang nyata buat ditawarin ke dunia. Dari materi yang kita bahas, ada satu metafora yang menurut saya brilian banget. Metafora cek kosong. Kalau kamu terus-terusan jadi people pleaser, maksain diri nyenengin semua orang padahal batinmu sendiri menderita, itu sama aja kayak kamu ngebagiin cek ke teman-temanmu, tapi saldo di rekeningmu 0. Ceknya kosong. Ya jelas nggak ada gunanya buat siapa-siapa kan? Jadi, bahagiain diri kamu dulu. Isi penuh saldo kebahagiaanmu, baru deh kamu bisa bener-bener berbagi sama orang lain. Kita beralih ke bagian 2, jebakan perbandingan, membongkar ilusi media sosial. Nggak bisa dipungkiri, kita sekarang hidup di era di mana kita tuh suka nyiksa diri sendiri secara sukarela lewat layar HP. Di medsos, kita ngelihat highlight reel atau momen terbaik hidup orang lain dan diam-diam merendahkan realita hidup kita sendiri. Lihat selebriti, pengen punya harta dan ketenaran kayak Raffi Ahmad, nonton K-drama ngarep punya pasangan sesempurna itu, atau punya hubungan selegendaris Habibie dan Ainun. Tapi ingat loh, kalau kamu mau ngambil kemewahan dan kesuksesan mereka, kamu juga harus mau ngambil semua masalah tersembunyi dan beban yang mereka pikul. Realitanya adalah saat kamu pengen jadi orang lain, kamu lagi nolak desain unik yang udah disiapin khusus buat kamu. Bahkan kadang kita ngeluhin kerjaan kita sekarang, padahal bisa aja kerjaan itu adalah doa yang tiap malam dipanjatkan sama orang-orang yang lagi nganggur di luar sana. Manusia itu nggak diciptakan lewat tombol copy-paste. Coba bayangin betapa capek dan ngos-ngosannya kalau dari pagi sampai malam kamu harus pakai topeng pura-pura jadi orang lain cuma biar diterima lingkungan. Itu benar-benar menguras habis sisa energi mentalmu. Menjadi versi original dari dirimu sendiri itu bakal selalu jauh lebih terhormat. Kamu nggak akan pernah dapat cinta sejati atau rasa hormat yang beneran tulus kalau hidupmu isinya kepalsuan. Dan ini bawa kita ke konsep terakhir yang sangat memberdayakan. Bagian 3, keberanian untuk dibenci, menerima para pembenci yang tak terhindarkan. Ini benar-benar kutipan favorit saya. Albert Einstein ngengitin kita dengan sedikit humor pedes ya, kalau orang yang benci kita itu seringkali nggak pakai logika. Mau sebaik dan sebenar apapun yang kita lakuin, pasti bakal ada aja yang nyinyir tanpa alasan yang jelas. Ada atas, ada bawah, ada musim kemarau, ada musim hujan, ada gravitasi, dan pastinya ada haters. Itu udah hukum alam. Jadi, please, jangan buang energi berhargamu cuma buat ngeladenin debat kusir atau cari ajang balas dendam di kolom komentar medsos. Nggak worth it. Kalau kamu terus-terusan mengalah, selalu merasa nggak enakan, dan selalu ngehindarin konflik cuma demi nyenengin semua pihak, percuma. Itu kemustahilan. Ibaratnya kayak kamu nyoba nangkep angin pakai tangan kosong. Kamu cuma bakal capek sendiri. Ingat ya, nyelesain masalah seisi bumi atau mikirin beban semua orang yang kamu kenal, itu sama sekali bukan tanggung jawab pribadimu. Kalau kamu tipe yang selalu panik tiap kali namamu jelek di cerita orang lain, dengerin kutipan luar biasa dari Ali bin Abi Thalib ini. Teman sejati kamu gak butuh penjelasan atau pembelaan diri darimu. Dan musuhmu, kalau mereka emang dari awal udah benci, kebaikan apapun yang kamu lakuin bakal selalu dipelintir jadi hal buruk di versi cerita mereka. Jadi, hemat energi kamu dan berhentilah membuang waktu buat membenarkan diri. Kesimpulannya gini, banyak dari kita takut melangkah atau bikin perubahan karena takut diomongin orang. Padahal, dibenci karena kamu lagi berproses dan maju, itu bukan hal yang buruk loh. Menjadi nggak populer kadang justru adalah bukti paling kuat kalau kamu udah naruh prioritas yang benar pada masa depanmu, ketimbang sibuk nyari tepuk tangan yang cepat menguap dari orang lain. Senyumin aja karena itu nunjukin kalau kamu sama sekali nggak terpengaruh.
Dan sampailah kita di penghujung materi ini dengan satu pertanyaan besar yang tersisa. Setelah kamu paham kalau energi harianmu itu sangat terbatas, bahwa dunia bakal terus berputar dengan sangat cepat meskipun tanpa kamu, dan mustahil rasanya ngehindar dari nyinyiran orang, pertanyaannya adalah, apakah kamu masih mau menghabiskan sisa hidupmu cuma untuk nyenengin orang lain? Udah saatnya kita tarik balik bahan bakar kita untuk membangun versi terbaik, paling otentik, dan paling orisinal dari diri kita sendiri. Terima kasih banget udah nemenin saya di bedah materi kali ini. Coba deh direnungin pelan-pelan, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.